Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah hadir kembali di channel saya, tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Pada kesempatan video kali ini, memang saya ada unit masuk. Sebenarnya ada dua unit, namun untuk ini saya mau servis untuk set top box merek Matrix dulu. Ini dia masih segel, katanya sih udah lama banget nih, baru dari awal pembelian baru rusak, sekarang udah parah. Oke, untuk ini kita bongkar saja. Kita masih mau membuka segel, dan biasanya tergantung dari unit ya, kalau udah ada gejala dibiarkan terus ya banyakan ya udah fatal. Namun di sini katanya dia masih sempat nyala atau sempat ada bootingnya, cuma booting doang alias nol gambar yang tampilan merek saja, dan di depan ada tulisan booting saja, tidak bisa diapa-apain, harus dicabut dari listrik dan dicolokkan lagi. Dia kadang bisa kadang enggak ya, laporannya kurang lebih seperti itu. Dan untuk bagian apa yang rusak kita bisa lihat di sini. Menurut analisa saya, dia ada dua elko, mungkin nggak terlihat jelas ya untuk ini, namun di sini dia elkonya cembung ya. Dia terlihat, yang satu udah terlihat jelas banget kembung ya, bagian atasnya kembung, dan yang satu lagi masih samar-samar. Namun di sini setelah saya mati dia sedikit kembung, nanti kita ganti. Untuk yang sebelahnya dia masih cukup oke, namun bila kita ragu ya kita ganti saja. Namun di sini saya mati, dengan yang sini dia nggak kembung sama sekali, jadi untuk ini dia aman. Cuma dua saja, ini satu dua, dilihat dia sudah ada tanda kembung. Kenapa elko sampai kembung di bagian atasnya? Yang pertama adalah kapasitansi atau kapasitas, atau bisa dibilang ruangannya, atau istilahnya ya intinya kapasitas ya. Kapasitas yaitu sejenis apa sih ya, mungkin digambarkan sebagai tandon air, atau ketika sebelum melakukan pengisian ulang, namun di situ ada air yang ada di baknya itu sudah takarannya sudah turun ya. Jadi setiap kali mau buka air, kita gunakan air itu, untuk mesin pengisiannya itu harus berjalan terus. Jadi untuk ini kapasitasnya atau kapasitansinya dia sudah mulai menurun, alias untuk mesin, ibaratnya mesin pompanya itu dia terlalu bekerja keras, dimana ketika setiap kali kita membuka air itu mesin hidup, alias pompanya itu bekerja ekstra ya untuk mensuplai kebutuhan air, dan hasilnya kurang banyak ya di outputnya, dimana yang mengkonsumsi, ibaratnya yang mengkonsumsi airnya itu lebih banyak daripada yang mensuplai air. Jadi untuk ini kapasitansi, dimana dia berfungsi sebagai antara yang pertama galon, yang kedua emang penstabil agar outnya selalu seimbang ya. Di sini nggak kasar, jadi memang dibutuhkan tegangan yang full DC, bukan bercampur dengan AC. Kalau sampai bercampur dengan AC ya otomatis akan merusak unit, atau VPP-nya kurang maksimal, di sini kurang bagus.
Yang pertama memang dia kapasitansinya sudah menurun. Yang kedua bisa jadi untuk dia bisa antara volt VPP atau Vmax pada out dari SMATIC dia melebihi dari Vmax yang ada di elko tersebut. Contoh voltasenya di spesifikasi atau di tulisan memang dia 12 volt, namun setelah perhitungan Vmax dia kurang lebih, contoh saja anggap saja 16 volt dan 16 volt setengah atau 16 volt, 7 apa 16,2, dan di elko dia hanya tertulis 16 volt. Jadi di sini untuk Vmax out dari trafonya anggap saja 17 volt lah, dan di elko dia 16 volt, otomatis melebihi dari kapasitas maksimal pada elko. Dan di sini elko akan mengalami panas karena dia terlalu memaksakan untuk tegangannya. Jadi untuk ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, kapasitansi sudah menurun. Yang kedua, memang voltase sudah naik. Untuk dari versi pabrikan dia memang dari pabrikannya dia settingannya sudah presisi, dimana ketika outnya dia kebutuhan untuk elko-nya dia sudah dipaskan atau di presisi sesuai dengan kebutuhan yang digunakan. Dan di sini kita harus menaikkannya lagi kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak ada masalah. Setidaknya voltasenya yang dinaikkan, kapasitansi nggak perlu dinaikkan, nggak masalah, biar kinerja elko-nya tidak terlalu memaksimalkan, tidak terlalu maksimal ya. Di sini 12 volt kita dengan elko 16 volt dengan kapasitansi 470 mikro, dan kualitas produk dari ori yang bermerek, emang elektronik bermerek itu untuk spare part orinya dia kualitasnya berbeda. Yang kedua, nilai kapasitansinya real ya, dan untuk spare part yang ada di umum atau pasaran itu kebanyakan kapasitansinya di bawah tulisan pada body. Memang ada yang press, ada yang juga yang melebihi, namun untuk yang melebihi itu jarang banget menurut saya, kecuali elko yang bermerek atau elko yang sudah jelas kualitas produknya. Dan untuk elko yang mungkin versi KW itu kebanyakan udah, kalau nggak press ya dia nilainya atau kapasitansinya dia di bawah elko yang bermerek atau elko yang berkualitas. Oke, di sini semoga paham. Bagi Anda yang mau merubahnya silahkan dinaikkan saja untuk voltasenya dari 16 volt ke 25 volt, ataupun bisa menggunakan 680 mikro 16 volt atau 680 mikro 25 volt, biar si elko-nya tidak terlalu maksimal dalam bekerja, karena segala sesuatu yang dimaksimalkan itu otomatis kurang awet ya, yang jelas seperti itu. Dan kita akan coba sebentar, tapi ini udah jelas, kita coba langsung ganti dulu. Bila nanti ada yang lainnya ntar kita kasih penjelasannya. Oke, kita skip dulu, kita ganti elko ya. Udah jelas, sudah. Untuk penggantian elko Anda kurasa semua bisa, jadi untuk ini saya skip. Oke, kita langsung pasang saja. Untuk ini yang ternyata dia benar, di bawahnya sudah jebol atau udah karena efek panas dia 330 mikro 10 volt, kita ganti pakai 470 16 volt. Kita coba pasang, kayaknya pas. Oke, kita sudah ganti elko. Di sini
Dia yang semula 330 mikrofarad kita ganti pakai 470. Untuk yang awal dia hanya 10 volt, kita ganti yang 16 volt. Terus yang sampingnya dia 470 mikro 16 volt, kita ganti pakai 1000 mikro 16 volt. Dan yang menjadi utama di mana kekuatan sinyal pada setobok itu tergantung pada di sini ya. Dia harus disolder ulang atau ditambahin solderan biar lebih kuat untuk menerima sinyal dari antena. Kendor sedikit saja bisa hilang 1 atau 2 channel yang ini. Jadi untuk ini menjadi kunci utama menambah kekuatan sinyal pada set-top box. Jadi untuk ini perlu banget, menurut saya perlu banget, karena pengalaman saya juga untuk cek antenanya saja dia perlu disolder ya. Oke, untuk ini semoga bermanfaat dan kita akan melakukan pengetesan pada unit. Oke, kita langsung tes unit. Dicolokkan, dia mau muncul tulisan booting, semoga saja bisa masuk ke menunya. Ya, oke, untuk ini dia sudah berfungsi. Kita pindah channel. Ya, dia sudah masuk. Dia pindah. Oke, untuk ini sudah selesai. Kita tinggal tes ke TV dan dites sampai seharian, baru kita antar ke konsumen atau konsumen yang mengambil sendiri. Oke, begitu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share bila bermanfaat untuk Anda ataupun yang lainnya. Terima kasih dari saya. Nggak usah banyak bicara, yang penting kita udah lanjutkan. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.